Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, saya Mukarrab bin Suud, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Wali Songo Karangmalang, Kabupaten Sragen. Pada saat ini saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan di LPTK UIN Raden Mas Surakarta. Berikut ini adalah video pembelajaran saya di kelas 10 dengan materi menjaga harkat dan martabat manusia dengan menjauhi perbuatan zina dan pergaulan bebas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Selamat pagi anak semuanya. Pagi. Halukum. Semuanya sehat? Sehat. Oke, semoga kita semuanya selalu didalangi dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, sebelumnya saya cek dulu kehadirannya. Ketua kelas hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada ya? Masuk semua ya? Baik, saya coba absen. Habib Yusron Kamil, ya. Ahmad Fikri Umam, Ahmad Iqbal, Arifina Aulia, Asia, Al-Guna Bebrianto. Saya kira itu semua ya. Terima kasih. Selanjutnya sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar sehingga mendapat ilmu manfaat barokah. Amin. Kita menjawab Al-Fatihah dan dilakukan doa mau belajar dengan jahar ala hadinya surga Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Amin. Ya, baik. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas pada hari ini, untuk menyegarkan pikiran kita dan juga bisa lebih fokus, dan ini bagian dari rasa cinta kita kepada bangsa kita, pada pesantren kita. Itu saya minta satu orang maju ke depan memimpin
Ya, dia mungkin pacar depan. Silakan salah satu siapa? Ya, silakan. Panjadar mau Pondok Pesantren Wali Songo Sragen. 1. Pengabdian. 2. Keikhlasan. 3. Persatuan. 4. Kemandirian. 5. Kemanfaatan. Semuanya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang bab atau materi menjaga harkat dan martabat manusia dengan menjauhi perbuatan zina dan pergaulan bebas. Namun sebelum kita masuk materi ini, kita review lagi materi yang kemarin. Masih ingat kemarin menerangkan tentang apa? Tentang proses penyebaran Nusantara. Ya, ada beberapa teori yang menjelaskan proses masuknya Islam ke Nusantara. Masih ingat ada berapa teori? Siapa yang masih ingat? Silakan satu jari. Oke, berdiri coba. Ya. Teori masuknya Islam di Nusantara ada 5 teori. Ya. Pertama teori Gujarat, Ya. 2 teori Persia, 3 teori Arab, 4 teori maritim, Ya. 1 lagi teori Cina. Itu terima kasih. Baik. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kami sampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah larangan agama. Nomor 2, menghindari atau menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat kedua serta hadis yang terkait. 3, menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Baik, sebelum kita lebih lanjut, barangkali kalian pernah mendengar dalam sebuah berita, membaca majalah, membaca koran tentang pergaulan bebas atau perbuatan zina. Ada yang tahu apa itu yang dinamakan perbuatan zina? Silakan. Zina adalah perilaku yang tidak sepatutnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh pernikahan. Ya. Perbuatan lainnya suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan dirinya. Betul ya, jawabannya tepuk tangan. Semangat, kelas ini kelas hebat ya. Insya Allah kelas menjadi tokoh-tokoh besar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan terangkan terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian zina. Zina berasal dari kata bahasa Arab zana yazni, ya, adalah hubungan lainnya suami istri yang dilakukan oleh orang yang mukallaf, orang yang sudah akil balik, ya, jadi berakal sehat, sudah balik. Jadi kalau masih anak-anak itu bukan mukallaf. Dan atau akalnya tidak sehat. Misalnya orang dengan gangguan jiwa, berarti dia termasuk mukallaf itu bukan? Orang mukallaf, orang yang masih belum balik, orang yang tidak punya akal sehat, orang yang masih belum balik itu berarti belum mukallaf, tidak terkena hukum dalam agama Islam. Wajib sholat juga tidak, wajib puasa juga tidak. Ya. Karena kalau kalian ingin tidak kena hukum Islam, ya mudah saja. Jadi orang yang tidak paras itu pasti sudah tidak terkena hukum Islam. Baik. Kemudian yang kedua, macam-macam zina. Ada 2 macam, yaitu yang pertama zina muhson dan yang kedua zina ghairu muhson. Yang pertama tadi apa? Zina muhson. Yang kedua Zina ghairu muhson. Apa pengertiannya zina muhson? Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah Menikah. sudah punya istri atau sudah punya suami tapi melakukan
zina, itu namanya zina muhsan. Kemudian dua, ghairu muhsan dilakukan oleh orang yang belum menikah. mempunyai ikatan pernikahan yang sah, itu namanya ghairu muhsan. Nah, kemudian hukumnya jelas semua ulama bersepakat bahwa zina adalah hukumnya tidak ada ikhtilaful ulama, tidak ada perbedaan antara ulama, semua sepakat hukumnya haram, ya. Dan dikategorikan perbuatan yang sangat keji, jelek. Keji itu jelek banget. Kemudian hukuman atau sanksi bagi pelaku zina, ya. Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau zina muhsan ini dirajam itu dilempari pakai batu, jadi tubuhnya di tanah tinggal kepalanya saja, dilempari pakai batu sampai mati. Ya, sekali karena tubuhnya itu peraturannya jelek sekali. Itu kalau zina muhsan. Lebih berat hukumannya, udah punya pasang hidup kan, udah punya pasang hidup, udah punya suami, terus itu masih berkenalan. Kalau yang ghairu muhsan dijilid, dipukul sebanyak 100 kali, ya. Ditambah diasingkan, dibuang ke tempat yang jauh, tempat yang asing, ya. Lamanya berapa? 1 tahun. Jadi hukumannya sangat berat sekali karena memang ini telah perilaku yang sangat buruk yang sangat menjauhkan. Selanjutnya dampak negatif perbuatan zina. Satu, mendapat laknat Allah. Tentu kita nggak ingin mendapat laknat. Yang kita harapkan adalah rahmat, bukan laknat. Maka sekali lagi jauhi perbuatan zina itu. Dua, akan dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Pelaku zina itu pasti disorot oleh masyarakat, dianggap jelek, akhirnya masyarakat menjauhkan. Kita akan merasa hidup kita itu dikucilkan. Kira-kira kalau dikucilkan teman, dikucilkan saudara, kalian bagaimana rasanya? Nyaman apa tidak? Ya kita mau keluar rumah berjalan itu rasanya kita malu, ya malu pasti. Tiga, nasab menjadi tidak jelas dunia ini siapa ini? Ya, kan masih ada beberapa, kadang-kadang itu di teman-teman tertentu lah, orang melahirkan bapaknya tidak jelas. Ini bayi ini nasabnya kepada siapa? Ya, tidak jelas. Kemudian anak hasil zina tidak dinasabkan kepada bapaknya lain nih. Jadi ketika ada kasus seperti ini misalkan, ada perempuan dengan di luar nikah zina kemudian saat dan menikah, meskipun nanti yang menghamili itu menjadi suaminya, ya kan? Ini tetap bayi yang lahir dari proses zina itu, anaknya yang lahir tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Karena secara hukum dia bukan bapak yang sah, meskipun secara biologis dia adalah bapaknya. Paham? Ya. Jadi jangan salah. Itu nasabnya kepada siapa, Pak? Nanti nasabnya kepada ibunya. Misalkan namanya Suyanto bin, ibunya namanya Karlini. Tidak bisa bin Supardi, tidak bisa. Terus binnya kepada ibunya. Nah, nanti dia juga kasihan, dia nggak salah, tapi ketika sekolah diakhirnya kok, loh ini kok nama kamu nggak ada nasabnya kepada ibunya, lalu bapaknya siapa? Malu apa enggak? Kasihan, dia nggak salah, yang salah orang tuanya, tapi yang mendapat dampak negatif ya karena juga kasihan. Lima, anak hasil zina tidak dapat mendapatkan warisan. Ya, warisan. Karena secara agama demikian. Sampai di sini, kan semuanya, anak semuanya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang ayat Quran maupun hadis yang menerangkan tentang larangan menjauhi zina. Yang pertama surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya
dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini ayatnya jelas sekali menyebutkan jangan dekat pun jangan, ya. Apalagi sampai masuk ke dalam. Perintahnya itu jelas, wala taqrabu, jangan mendekati. Ini kan saja sudah dilarang. Ya, maksudnya apa? Berarti ada hal-hal, ada perbuatan-perbuatan yang bisa mendekati kepada perbuatan zina, ini harus kita jauhi, jangan sekali-kali dekat. Kemudian yang kedua, surat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ila akhirih. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki dideralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah ada rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah ini. Nah, jadi hukumnya sangat berat. Terus hadis tentang larangan mendekati zina diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Jabir an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yahluwanna bi imra'atin. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yahluwanna bi imra'atin, jangan sekali-kali berada di tempat sepi. Di sini penekanannya sangat kuat, dalam bahasa Arab ini namanya non tauhid. Jangan sekali-kali berada di tempat sepi. Bi'imratin, dengan perempuan, laisa ma'adhu mahram, yang tidak antar di antara keduanya, tidak ada mahramnya. Ada itu laki-laki dan perempuan bukan mahramnya, tidak ada pihak ketiga sebagai mahram. Jangan pernah seperti itu di tempatnya yang sepi. Wa min hafa'ina saluzah syaitan. Karena apa? Yang ketiga nanti adalah ketika ada satu orang laki-laki, satu orang perempuan berada di tempatnya ya, bukan mahramnya ini. Ini yang ketiga, yang ketiga yang datang adalah nah, pasti datang berbeda. Tentu sekali lagi jangan dekat. Nah, itu barangkali anak sekalian yang perlu kita pelajari bersama-sama. Sampai di sini ada yang tanya? Jelas ya? Terima kasih. Selanjutnya ini untuk memperdalam pemahaman materi, kita akan buat kelompok. Sudah dibuat kelompoknya? Kemudian ini nanti saya kasih tugas satu kelompok satu, silakan belakang dibagi satu kelompok satu. Tugasnya kelompok satu menganalisa dan menjelaskan kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Kelompok dua menganalisa dan menjelaskan kandungan surat An-Nur ayat 2. Kelompok tiga menganalisa dan menjelaskan kandungan hadis Bukhari Muslim tentang larangan zina. 4. Mengidentifikasi masalah yang sering terjadi pada dunia remaja. Ya, ini identifikasi permasalahan yang muncul di dunia remaja yang dapat mendekatkan pada perbuatan zina. 5. Solusi agar masalah-masalah yang terjadi di dunia remaja itu tidak terjadi pada diri kita dan lingkungan kita. Paham ya? Nah, sekarang setelah beri waktu, kerjakan semuanya. Nanti semua setelah selesai diskusi, tugas kedua adalah mempresentasikan ke depan. Oke, silakan. Sudah selesai semua, kan? Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Sekarang berikutnya kita presentasi dimulai dari kelompok berapa yang sudah siap barangkali? Silakan maju ke depan, silakan bawa hasilnya. Silakan. Oke, akan dijelaskan satu-satu dari jawab. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang ingin mempresentasikan tentang kandungan surat Al-Isra ayat 32.
bunyinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sabila. Dan artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 22. Jadi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 32 adalah bahwa kita dilarang untuk mendekati zina. Maksudnya kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan potensi perbuatan zina, seperti berjalan bebas antara laki-laki dan perempuan yang suka mahram. Karena zina merupakan suatu perbuatan yang sangat keji yang dilarang oleh agama dan merupakan seburuk-buruknya jalan. Sudah? Bagus. Hapus dulu. Ada pertanyaan? Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1, oke, silakan. Diri. Apa yang disebut dengan mahram? Mahram adalah perempuan atau laki-laki yang masih termasuk sama saudara dekat sehingga tidak boleh menikah di antara keduanya. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih. 5 kelompok telah berdiskusi dan telah menampilkan presentasi hasil diskusinya. Bagi semuanya, sekali lagi untuk selanjutnya tugas untuk kalian, ini tugasnya mandiri, jadi dikerjakan secara sendiri-sendiri. Minta tolong ya dibagi. Waktu habis, saya hitung hitungan ketika sudah sampai di meja saya di depan. Oke, silakan kami. Bagaimana cara tentang soal yang saya berikan? Kira-kira bisa menjawab semuanya? Sekali, terima kasih. Ini kalian boleh sambil baca buku dulu sebentar, saya koreksi ya. Baik, setelah saya koreksi, ini hasilnya cukup membanggakan sekali, baik semuanya. Semuanya tuntas, semuanya dengan di atas KKM. Tapi tetap jangan berbangga diri, tetap harus buktikan prestasinya. Saya kira anak semuanya. Ya. Selanjutnya ini sebagai kegiatan penutup, saya minta 1 orang untuk menyimpulkan terkait materi yang saya bahas. Siapa yang siap? 1 orang maju menyimpulkan. Oke, silakan. Kita dulu. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah zina adalah suatu perbuatan yang sangat keji yang dilarang oleh agama dan sangat merugikan bagi pelakunya. Maka kita harus berusaha agar tidak mendekatkan diri kepada zina. Sekian dari saya kesimpulan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkali kira-kira dengan semuanya bahwa beruntung sekali kita berada di pesantren ya, karena di luar sana pergaulan laki-laki perempuan sudah cukup membahayakan ya kan. Untuk itu jaga iman ya kan,
selalu mendekatkan diri kepada Allah, kita ajari perbuatan-perbuatan yang bisa berpotensi mendekatkan diri kepada perbuatan zina. Kuncinya tetap ya, kita menjaga pergaulan, kita tingkatkan keimanan, tingkatkan ibadah, ya, baca Al-Quran, lakukan hal-hal yang positif. Jelas semuanya, anak-anak? Baik, ya. Oke. Selanjutnya tugas untuk sekalian kerjakan di rumah atau di pondok. Tugasnya adalah menghafalkan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan zina, yaitu tadi surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat berapa? Ayat 2 ya. Begitu pertemuan pada hari ini harus kita akhiri karena waktu juga sudah habis, sangat terbatas. Begitu kita akhiri dengan membaca tahmid bersama-sama dan membaca doa kepada Rahmatul Alamin. Dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat, kita raih prestasi menggapai cita-cita yang kita harapkan. Kita katakan, sucilah kalian menjadi kebanggaan bagi orang tua semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.